अब दिल के बामुदर पे दिए जलते जाएंगे वफा. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah atas karunia Allah Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim, marilah kita bersama-sama membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pada kesempatan ini, insya Allah Ta'ala saya akan menyampaikan tentang salat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, inilah kalimat yang patut kita ucapkan karena Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi dikatakan, pendekatan diri hambaku yang paling aku cintai adalah dengan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Dari hadis ini kita mendapat pelajaran bahwa ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan kewajiban atau melaksanakan sesuatu yang wajib. Sahabat muslim yang berbahagia, ketahuilah salah satu perintah yang wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mendirikan salat. Kita juga mengetahui salah satu rukun Islam yang wajib kita laksanakan adalah mendirikan salat. Salat adalah kunci kedekatan kita dengan Sang Khalik yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang dengannya dapat mengakibatkan segala perkara dan urusan dunia akan menjadi mudah, apalagi urusan kerohanian atau agama. Ringkasnya, kita hendaknya selalu mengingat bahwa salat adalah sesuatu yang mengakibatkan seluruh kesulitan menjadi mudah, dan semua bala bencana musibah akan terhindar dari diri kita. Tentunya salat kita itu harus menjadi kalbu kita yang mencair dan jatuh ke hadapan singgasana tauhid ilahi. Lalu fana sedemikian rupa seolah-olah mengalir ibarat air rohani menuju sasarannya, membersihkan karat-karat dosa. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, dari Abu Hurairah meriwayatkan, dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Katakan padaku, apabila ada suatu aliran sungai di depan pintumu, di mana engkau mandi 5 kali sehari, apa yang hendak kau katakan? Apakah itu akan meninggalkan suatu kotoran?" Mereka berkata, "Tidak ada satupun kotoran yang tertinggal." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inilah perumpamaan sholat 5 waktu yang dengan itu Allah akan menghapus seluruh kesalahan." Hadis Bukhari. Dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 57 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ibadah adalah risalah dan misi besar pencipta kita sebagai manusia. Sehingga suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang sahabat, yakni Ya Mu'az, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Mu'az berkata, Allah dan Rasul-Nya lah yang paling tahu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak Allah atas hambanya adalah melaksanakan kewajibannya dan tidak menyekutukannya. Dan hak hamba atas Allah adalah tidak mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Hadis Bukhari. Namun sangat disayangkan jika kita melihat dunia ini, banyak sekali manusia yang masih melakukan syirik dan meninggalkan sholat. Setiap manusia yang ingin terhindar dari syirik dan mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus mendirikan sholat. Mengapa harus sholat? Karena, ayo sahabat muslim apa? Nah, karena sholat merupakan ibadah yang memegang peranan sangat penting dalam proses pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, yakni sholat adalah tiangnya agama. Jadi, jika kita mendirikan sholat, maka sama saja kita mendirikan agama. Sebaliknya, jika kita meninggalkan sholat, maka sama saja kita merobohkan agama, yang artinya kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan ibadah yang sangat istimewa dan merupakan media komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat, kita bisa merasakan keagungan dan kekuasaan Allah, sehingga akan menumbuhkan rasa cinta dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya kita akan mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika kita ingin mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya adalah dengan kita melaksanakan salat. Sahabat muslim, marilah kita mendirikan salat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan mengenai salat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya. Terakhir, saya sampaikan sebuah moto dan pantun. Salat yakni saya harus amalkan 5 amanat Tuhan. Jika pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Jika lisan lukai hati, pastikan obat akan dicari. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Akhiri dakwana, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. एदे वफा किया है हम मुझको निभा